Setiap hari, ribuan kontainer meninggalkan pelabuhan-pelabuhan Indonesia menuju berbagai penjuru dunia. Di balik setiap kontainer yang berlayar itu, ada sebuah proses panjang yang melibatkan banyak pihak, banyak dokumen, dan banyak keputusan yang harus diambil dengan tepat. Lalu, bagaimana sebenarnya perjalanan sebuah shipment ekspor dimulai? Siapa saja yang terlibat? Dan apa saja tahapan yang harus dilalui sebelum barang akhirnya benar-benar berlayar? Di video ini, kita akan membahas secara lengkap dan mendalam 19 tahapan proses ekspor, mulai dari pertama kali customer menghubungi freight forwarder hingga kapal akhirnya meninggalkan pelabuhan. Selamat menyaksikan! Sebelum kita masuk ke tahapan, penting untuk memahami siapa saja pihak yang terlibat dalam proses ekspor ini. Tahap A, inquiry. Tahap pertama adalah inquiry dan ini adalah titik awal dari segalanya. Inquiry adalah permintaan resmi atau semi-resmi dari customer kepada freight forwarder untuk mendapatkan informasi dan penawaran harga pengiriman. Biasanya, inquiry disampaikan melalui email, WhatsApp, atau telepon. Dalam inquiry, customer akan menyampaikan beberapa informasi penting, jenis dan nama barang yang akan dikirim, estimasi berat dan volume atau kubikasi, port of loading, yaitu pelabuhan asal di Indonesia, port of destination, pelabuhan tujuan di negara buyer, target waktu pengiriman atau ETD yang diinginkan, dan kadang juga jenis kontainer yang dibutuhkan, apakah 20 feet, 40 feet, atau 40 feet high coup. Dari informasi ini, freight forwarder mulai bekerja. Mereka akan mencari penawaran terbaik dari berbagai shipping line untuk kemudian disampaikan kembali kepada customer. Setelah inquiry diterima, barulah freight forwarder masuk ke tahap pengecekan rate liner, yaitu mengecek harga freight atau ongkos kirim ke berbagai shipping line yang melayani rute tujuan. Rate liner ini tidak selalu tetap, harganya bisa berubah setiap minggu bahkan juga setiap hari, tergantung dengan kondisi pasar, ketersediaan space di kapal, dan juga faktor geopolitik global. Makanya, kecepatan dalam mengecek rate sangat penting agar penawaran yang diberikan ke customer ini masih relevan. Selain harga, freight forwarder juga mempertimbangkan beberapa faktor lain dalam memilih carrier, seperti jadwal keberangkatan atau sailing schedule. Apakah sesuai dengan target pengiriman customer terkait dengan transit time, berapa lama estimasi perjalanan hingga ke port tujuan, reputasi carrier, apakah mereka dikenal reliable dalam hal ketepatan waktu, dan juga penanganan dokumen dan ketersediaan kontainer kosong di lokasi yang dibutuhkan. Setelah membandingkan semua opsi, freight forwarder akan memilih carrier yang paling optimal, bukan selalu yang paling murah, tetapi yang paling sesuai dengan kebutuhan customer secara keseluruhan. Dengan penawaran dari carrier di tangan, freight forwarder kembali ke customer untuk masuk ke dalam tahap negosiasi. Disinilah komunikasi dan juga kemampuan analitis sangat diuji. Freight forwarder tidak hanya menyampaikan angka mentah dari carrier, mereka juga menyusun penawaran lengkap yang mencakup ocean freight atau biaya pelayaran utama, biaya-biaya lokal seperti THC, atau yang biasa disebut terminal handling charge, biaya dokumentasi, dan juga biaya lainnya yang relevan. Syarat pembayaran apakah prepaid atau college, serta validity penawaran, karena rate bisa berubah sewaktu-waktu. Customer mungkin akan meminta diskon, dan juga mempertanyakan terkait dengan komponen biaya yang dikeluarkan, dan juga bisa membandingkan dengan penawaran forwarder lain. Disinilah proses negosiasi berlangsung. Tujuan akhirnya adalah
Kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak, baik dari customer yang akan mendapatkan harga yang lebih kompetitif, sementara freight forwarder tetap bisa menjalankan layanan dengan baik. Setelah deal, barulah customer akan memberikan konfirmasi dan juga melangkah ke tahap berikutnya. Tahap ini sebenarnya mencakup 3 proses yang berjalan berurutan dengan cepat. Yang pertama adalah Shipping Instruction atau SI. Setelah deal, customer akan mengirimkan dokumen SI kepada freight forwarder. Dokumen ini berisi semua informasi detail pengiriman yang nantinya akan menjadi dasar penerbitan Bill of Lading. Isinya mencakup nama dan alamat lengkap shipper dan consignee, nama dan alamat notify party, lalu ada deskripsi barang, ada HS code, ada jumlah dan berat barang, ada tanda dan nomor pada kemasan, serta instruksi khusus lainnya. SI ini harus diisi dengan sangat teliti karena kesalahan sekecil apapun di sini bisa berimbas pada masalah besar di dokumen akhir, terutama Bill of Lading yang sangat sulit diubah setelah kapal berangkat. Proses kedua adalah booking kapal. Berdasarkan SI yang diterima, freight forwarder melakukan booking space kepada shipping line. Carrier akan mengkonfirmasi booking dan menerbitkan booking confirmation yang berisi nomor booking, nama kapal, tanggal keberangkatan, dan nomor voyage. Dokumen ini menjadi acuan untuk semua proses selanjutnya. Proses ketiga adalah release empty dan seal. Empty ini merupakan singkatan dari kontainer kosong. Setelah booking dikonfirmasi, shipping line akan memerintahkan depo kontainer untuk merilis unit kosong beserta seal-nya kepada pihak MKL atau transporter yang ditunjuk. Seal ini nantinya digunakan untuk mengunci kontainer setelah stuffing selesai, sebagai tanda bahwa ini kontainer sudah final dan tidak boleh dibuka tanpa seizin pihak berwenang. Kontainer kosong yang sudah diambil dari depo kini harus diantarkan ke lokasi pabrik atau gudang eksportir untuk proses stuffing. Proses ini terdengar sederhana, tapi membutuhkan koordinasi yang baik. Jadwal pengiriman kontainer kosong harus diselaraskan dengan kesiapan pabrik. Apakah barang sudah siap di stuffing? Apakah tenaga stuffing sudah tersedia? Dan apakah ada pembatasan jam masuk kendaraan besar di kawasan pabrik? Keterlambatan di tahap ini bisa berdampak domino stuffing terlambat, kontainer terlambat masuk pelabuhan, dan pada akhirnya bisa miss vessel atau ketinggalan kapal. Ini tentu sangat merugikan semua pihak. Oleh karena itu, komunikasi aktif antara freight forwarder, eksportir, dan transporter di tahap ini sangat krusial. Tahap F, stuffing dan collect laden container. Stuffing adalah proses pemuatan barang ke dalam kontainer. Ini bukan sekadar memasukkan barang begitu saja, ada teknik dan aturan yang harus diikuti. Barang harus ditata sedemikian rupa sehingga beban tersebar merata, tidak melebihi batas berat maksimum kontainer, barang tidak rusak akibat guncangan selama perjalanan, dan ruang di dalam kontainer dimanfaatkan semaksimal mungkin. Dalam banyak kasus, freight forwarder akan mengirimkan surveyor atau checker ke lokasi stuffing untuk mengawasi proses ini, memverifikasi jumlah barang sesuai packing list, dan mendokumentasikan kondisi barang sebelum kontainer disegel. Setelah semua barang masuk, kontainer dikunci dan seal dipasang. Nomor seal dicatat dan akan tercantum di berbagai dokumen pengiriman. Tahap berikutnya adalah collect laden container. Truk kembali ke pabrik untuk menjemput kontainer yang sudah penuh dan membawanya menuju pelabuhan. Disinilah tanggung jawab fisik barang berpindah dari pabrik ke transporter. Sementara proses fisik berjalan, ada proses dokumentasi yang sama pentingnya, yaitu penyiapan commercial invoice dan packing list. Commercial invoice adalah dokumen yang menyatakan nilai transaksi antara eksportir dan bayar. Dokumen ini berisi nama dan alamat penjual dan pembeli, nomor dan tanggal invoice, deskripsi barang, kuantitas, harga satuan, total nilai, mata uang transaksi, dan syarat pembayaran yang disepakati seperti LC, TT, atau DP. Packing list adalah dokumen pendamping invoice yang merinci secara fisik isi dari pengiriman, berapa kali koli atau karton, berat per karton, total berat kotor dan bersih, dimensi kemasan, dan nomor mark atau tanda pada setiap kemasan. Kedua dokumen ini menjadi tulang punggung dari seluruh proses ekspor. Mereka digunakan untuk pengurusan PEB di Bea Cukai, dasar penerbitan Bill of Lading, dokumen yang dikirimkan ke buyer untuk proses pembayaran, dan acuan pemeriksaan fisik jika barang diperiksa oleh Bea Cukai. Karena itu, akurasi dan konsistensi data antara invoice, packing list,
dan shipping instructions yang sudah dikirim sebelumnya harus dijaga ketat dan tidak boleh ada perbedaan sekecil apapun. Ini adalah salah satu tahap paling teknis dan kritis dalam proses ekspor pengurusan PEB atau pemberitahuan ekspor barang. PEB adalah dokumen resmi yang wajib disampaikan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebelum barang ekspor diberangkatkan. Di Indonesia, pengurusan PEB dilakukan melalui sistem elektronik yang disebut CEISA, Custom Excise Information System and Automation. Yang berwenang mengurus PEB adalah PPJK, pengusaha pengurusan jasa kepabeanan yang telah memiliki izin resmi dari Bea Cukai. Dalam banyak kasus, freight forwarder merangkap sebagai PPJK atau bekerja sama dengan PPJK mitra. Data yang diinput dalam PEB sangat lengkap, identitas eksportir, deskripsi barang, HS code, atau kode harmonisasi sistem untuk mengklasifikasikan jenis barang. Nilai FOB barang, negara tujuan, nama kapal, pelabuhan muat, dan bongkar, dan banyak lagi. Setelah PEB disubmit, sistem Bea Cukai akan melakukan screening otomatis. Ada 3 kemungkinan hasil. Jalur hijau langsung approve tanpa pemeriksaan fisik, jalur kuning perlu pemeriksaan dokumen, atau jalur merah harus melalui pemeriksaan fisik barang. Jika sudah disetujui, Bea Cukai akan menerbitkan NPE, Nota Pelayanan Ekspor. Dokumen inilah yang menjadi tiket agar kontainer bisa masuk ke area pelabuhan. Tanpa NPE, Get-in Container Yard tidak bisa dilakukan. Dengan NPE di tangan, kontainer kini bisa memasuki area container yard. Container yard adalah area di dalam terminal pelabuhan, tempat kontainer-kontainer yang akan dimuat ke kapal, dikumpulkan dan di-stack atau ditumpuk menggunakan crane dan dredge stacker. Proses get-in dimulai dengan pemeriksaan dokumen di gerbang terminal sopir. Truk menyerahkan dokumen seperti surat jalan, delivery order, dan NPE. Petugas terminal akan memverifikasi data dan melakukan scanning fisik kontainer. Setelah kontainer diterima dan di-stack di container yard, nomor kontainer akan dicatat dalam sistem terminal. Dari sini, terminal operator yang akan mengatur jadwal loading kontainer tersebut ke kapal. Ada batas waktu atau cut-off yang harus diperhatikan setiap shipping line. Menetapkan batas waktu terakhir kontainer harus sudah masuk ke container yard sebelum kapal berangkat. Melewati cut-off berarti kontainer tidak bisa dimuat ke kapal tersebut dan harus menunggu voyage berikutnya. Setelah kontainer masuk ke container yard, shipping line akan menyiapkan draft bill of lading berdasarkan shipping instruksi yang kita kirimkan sebelumnya. Bill of lading atau disingkat dengan BL adalah dokumen paling vital dalam transaksi ekspor. BL berfungsi sebagai tanda terima barang oleh carrier, bukti adanya kontrak pengangkutan antara shipper dan carrier, dan yang paling penting sebagai dokumen kepemilikan barang atau dokumen of title yang dapat diperjualbelikan. Karena begitu pentingnya, draft BL ini harus dicek dengan sangat teliti sebelum diterbitkan dalam bentuk final. Freight forwarder akan meneruskan draft ini kepada customer atau eksportir untuk di-approve. Customer akan memeriksa setiap detailnya, apakah nama shipper dan konsign ini sudah benar, apakah deskripsi barang sesuai, apakah berat dan jumlah kontainer sudah tepat, apakah port of loading dan discharge sudah benar, dan apakah ada instruksi khusus yang sudah terakomodasi. Jika ada kesalahan, koreksi harus dilakukan sebelum kapal berangkat karena amandemen BL setelah kapal berlayar sangat rumit. Kemudian itu sangat memakan waktu dan bisa menimbulkan biaya tambahan. Setelah customer memberikan persetujuan atau approval, BL siap untuk diterbitkan dalam bentuk final setelah kapal berangkat. Tahap K adalah klimaks dari seluruh rangkaian proses. Disinilah 3 hal besar terjadi hampir bersamaan. Yang pertama, loading ke kapal sesuai jadwal. Terminal operator akan memindahkan kontainer dari container yard ke atas kapal menggunakan crane besar. Proses ini disebut steep dooring. Setiap kontainer diposisikan di slot yang sudah ditentukan dalam stowage plan kapal. Setelah semua muatan siap, kapal akan melepas tali dan meninggalkan dermaga. Setelah kapal resmi berangkat, shipping line menerbitkan bill of lading original yang sudah final. Ini adalah dokumen yang akan digunakan buyer di negara tujuan untuk mengambil barang dari pelabuhan tiba. Namun, BL tidak langsung bisa diambil. Carrier akan menahan BL sampai tagihan dibayarkan. Inilah tahap pelunasan eksportir atau freight forwarder yang harus melunasi seluruh biaya yang terkait, seperti ocean freight, biaya lokal, biaya dokumentasi, dan biaya lainnya. Setelah semua lunas, BL akan dirilis oleh carrier. BL original kemudian dikirimkan kepada shipper, bisa secara fisik atau dalam beberapa kasus modern menggunakan EBL atau Electronic Bill of Lading.
Shipper kemudian meneruskan dokumen ini kepada buyer sesuai dengan syarat pembayaran yang disepakati dalam kontrak jual beli. Dan kita tiba di tahap terakhir, shipment. Barang sudah resmi dalam perjalanan menuju negara tujuan. Kapal berlayar melewati samudra, membawa ribuan kontainer termasuk milik kita. Di tahap ini, freight forwarder biasanya akan mengirimkan shipping advice kepada buyer. Pemberitahuan resmi bahwa barang sudah dikirim, disertai dokumen-dokumen ekspor seperti BL, invoice, packing list, dan dokumen lainnya yang disyaratkan dalam LC atau kontrak. Selama dalam perjalanan, posisi kapal bisa dipantau melalui sistem tracking, menggunakan nomor BL atau booking number di website carrier. Transparansi ini membantu semua pihak untuk mengantisipasi kedatangan barang di pelabuhan tujuan. Ketika kapal tiba di pelabuhan tujuan, buyer atau agennya akan menggunakan BL original untuk melakukan custom clearance di negara mereka dan akhirnya mengambil barang. Disitulah siklus ekspor ini benar-benar selesai. Mari kita rekap perjalanan panjang yang sudah kita ikuti bersama. Dimulai dari inquiry, customer menghubungi forwarder, lalu cek rate ke berbagai shipping line dan memilih carrier terbaik. Setelah negosiasi deal, customer mengirimkan shipping instruction, forwarder melakukan booking kapal, dan carrier mengerilis kontainer kosong beserta seal. Kontainer kosong dikirim ke pabrik, barang di stuffing, lalu kontainer penuh dijemput menuju pelabuhan. Sementara itu, commercial invoice dan packing list disiapkan. PEB diurus di bea cukai hingga terbit MPE dan kontainer masuk ke container yard pelabuhan. Draft BL dikirim ke customer untuk di-approve, kontainer di loading di kapal, BL final diterbitkan setelah pelunasan biaya, dan akhirnya barang pun berlayar ke negara tujuan. 19 tahapan, banyak pihak yang terlibat, banyak dokumen yang harus disiapkan, dan semua itu harus berjalan dalam koordinasi yang presisi. Inilah dunia ekspor dunia yang menghubungkan Indonesia dengan pasar global dan menjadi tulang punggung perekonomian bangsa. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda yang sedang belajar atau ingin terjun ke dunia perdagangan internasional dan logistik.